Hai semuanya. Buat kalian yang baru di channel ini, hai, selamat datang di channel Aliza Haliza. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku mau membahas tentang satu topik yang mungkin kejadiannya cukup lama, tapi menurut aku ini menarik karena di sini istrinya yang menceritakan dalam bentuk dokumentasi gitu atau reality show gitu di YouTube. Jadi kalau misalkan kalian yang penasaran, keep on watching. Dan sebelum kita ke videonya, make sure kalian udah klik tambah subscribe yang ada di bawah sini. Dan juga jangan lupa turn notification on. Dan juga jangan lupa follow Instagram aku @aidaliza, A-nya 3. So, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke pembahasan videonya. Seperti yang aku bilang, aku dapat datanya itu dari lumayan banyak dari dokumentasi atau reality show yang ada di sana. Jadi dia itu ditayangin di YouTube. Nanti aku taruh linknya di bawah kalau misalkan kalian mau nonton. Itu yang originalnya, tapi itu dalam bentuk bahasa Inggris dan aku udah catet di bahasa Indonesiain. Dan menurut aku ini udah poin-poinnya banget, dan aku riset pun emang sedikit, jadi langsung ngebahas tentang kasusnya dan tidak menceritakan latar belakang si Joseph Chua ini. Jadi aku nggak akan ngebahas banyak tentang latar belakang si Joseph, tapi aku ngebahas dulu dari awal dia ketemu sama istrinya pada saat itu. Jadi di dokumentasi yang ada di YouTube itu yang menceritakan kan sang istri. Nah, sang istri ini menceritakan terlebih dahulu sebelum dia ketemu si Josephnya. Jadi nama si istrinya ini Joy DeSomber. Dia itu waktu pas ketemu si Joseph, dia memang sudah janda dan memiliki 2 orang anak dari pernikahan sebelumnya. Dan si Joy ini menceritakan bagaimana dia bertemu dengan si Joseph pertama kali. Jadi pada tahun 2002, si Joy ini memutuskan untuk ingin mencari pasangan hidup lagi lewat situs kencan online yang ada di internet. Dan pas dia nyari itu, dan akhirnya dia ketemu si Joseph. Akhirnya dia memutuskan untuk bertemu dengan Joseph pada tahun yang sama juga, 2002. Dan waktu ketemu si Joseph ini, si Joy ini first impressionnya ke si Joseph itu dia menawan karena tampilannya kan kayak ya bagus gitulah, niat gitu ke kencan kan. Dan waktu pas dia berbincang dengan si Joseph juga, si Joy ini ngerasa kalau si Joseph ini kayak asik aja gitu, dia lucu. Terus abis itu dia kan ngomongin pekerjaannya si Joseph, dan si Joy itu ngerasa kalau si Joseph ini kaya. Jadinya si Joy tertarik lah kan, lumayan gitu. Terus abis itu dari pembicaraannya juga si Joy ini ngerasa kalau misalkan si Joseph itu berpendidikan, karena dari cara ngomongnya aja udah beda gitu. Dan gak butuh waktu lama, akhirnya Joy tertariklah dengan si Joseph, makin tertarik gitu kan. Waktu awal-awal mereka belum menikah, jadi pada tahun yang sama juga mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Dan si Joy ini membawa kedua anaknya yang dari pernikahan sebelumnya untuk tinggal bersama dengan Joseph. Dan pada Oktober 2003, si Joy ini melahirkan anak pertama dari hubungannya dengan si Joseph. Tapi di situ mereka belum menikah. Dan setelah si Joy ini melahirkan anak pertama dari hubungannya dengan Joseph, si Joseph seneng dong, kayak wah anak aku gitu kan. Terus 2 bulan kemudian akhirnya si Joseph mengajak si Joy untuk menikah di Vegas dan menjadi keluarga. Dan pada tanggal 18 Desember tahun 2003 akhirnya mereka resmi menikah. Dan nampaknya hidup mereka baik-baik aja. Dan Joy juga merasa beruntung dengan kehadiran Joseph. Pada saat itu Joseph kerja di salah satu pasangan gitu yang kaya tentunya, bernama Fernand Wagner, dan istrinya bernama Susan. Pada saat itu Fernand Wagner-nya itu berusia 78 tahun, sedangkan Susan berumur 68 tahun.
Dan si Fernand Wagner ini adalah seorang investor dan mantan pemilik restoran. Sedangkan Susan, dia bekerja menjadi penata rambut paruh waktu, kayak gitu. Dan Joseph ini bekerja dengan mereka 2 tahun di California. Jadi si Joseph ini sama keluarganya itu kayak LDR lah ya, beda kota. Si Joseph ini bekerja dengan keluarga Fernand itu sebagai manajer properti. Jadi kalau misalkan kan si Fernand ini punya apartemen, jadi kalau misalkan ada yang menyewa itu lewat si Joseph, kayak gitu. Langsung alasan kenapa si Joseph Chua-nya ini membunuh, karena cuma dia tuh takut kalau misalkan si Fernand Wagner sama Susan tuh tahu kalau dia itu telah menggelapkan sejumlah uang dari cek sewa properti yang dimiliki oleh Wagners di Peninsula dan San Jose, yang seharusnya disetorkan ke rekening banknya Wagners, Fernand Wagners, tapi dia nggak setorin uang tersebut, malah dia pakai buat foya-foya sendiri gitu loh. Dan dari hasil menggelapkan uangnya itu, makanya dia bisa liburan mewah, terus punya barang-barang mewah gitu, kayak rumah yang berada di San Diego, 2 kapal, mobil, dan yang tadi aku bilang dia sering banget berlibur gitu, yang mahal sama keluarganya. Padahal pada saat itu si Joseph ini digaji cuma, kalian harus tahu gajinya berapa? Gajinya itu cuma $525 per bulan. Kalau dirupiahin pada tahun 2006 nih, aku bakal taruh di sini. Segitu. Dan dia telah menggelapkan uang lebih dari $200.000 dari Wagners. Aku bakal cantumin juga di sini. Jadi kenapa dia menggelapkan uang? Jadi demi menghidupi kebutuhan dia dan keinginan dia dengan gaya hidup dia itu pakai kartu kredit. Nah, kartu kreditnya ini udah $100.000 pada saat itu. Nah, gimana caranya? Kan dia tadi gajinya cuma $525 kan per bulan. Ya tentu aja kayak dia tuh nggak bisa menghidupi gitu loh, kayak aturan dia hidupnya sederhana, tapi karena gaya hidup dia yang super glamour kayak gitu, biar dilihatnya kayak wah hebat ya, bisa jalan-jalan kayak segala macam gitu. Jadinya ya itu, dia gelap mata, jadinya dia menggelapkan uang demi menutupi si utang kartu kreditnya dia, kayak gitu. Jadi dia ngebunuh Wagners itu udah ada rencananya udah matang banget pas dia ngebunuh si Wagners, Fernand dan Susan. Pembunuhan itu diatur sama Joseph biar kelihatannya udah terjadi perampokan dan kekerasan seksual. Dan pada saat itu polisi percaya kalau misalkan pembunuhan Wagners ini karena perampokan dan kekerasan seksual, karena dari bukti TKP Fernand ini ditemukan kepala belakangnya kayak remuk gitu, terus ada puluhan tusukan kayak benda tumpul yang nggak tahu asalnya dari mana, benda tumpulnya apa. Dan kayak si Fernand Wagners ini kayak pas ditemukan itu kayak ketabrak mobil. Terus kalau Susan ini karena tadi dibilang biar kelihatan kayak kekerasan seksual, pas di TKP itu dia ditemukan kayak tersilap bra-nya, terus abis itu kayak vaginanya juga ada gitu, kayak gitu deh pokoknya, parah banget emang. Dan polisi percaya akan perampokan dan kekerasan seksual sebelum ditemukan di TKP oleh polisi. Jadi menurut kesaksiannya si Joseph ini, si Joseph yang nemuin duluan, akhirnya dia nelfon polisi. Pada saat itu akhirnya si Joseph ini diinterogasi oleh polisi, dan dia mengaku kalau misalkan dia ngunjungin pasangan itu pada pagi hari, dan dia pergi lagi. Dan pas pagi hari dia kunjungin itu katanya mereka berdua masih hidup. Tapi ketika dia balik lagi ke rumah mereka, rumah pasangan Wagners ini,
mereka berdua udah tiba-tiba gak ada gitu loh. Kayak si Joseph ini panik karena mereka berdua terbunuh gitu kalau menurut kesaksiannya dia. Tapi waktu pas di TKP, polisi menemukan noda darah di celana milik Susan, dan darah itu bukan milik Susan ataupun Fernand Wagner tadi. Dan pas di cross check sama polisi sama tim penyelidik, dan benar saja itu adalah DNA milik Joseph. Ketika DNA itu cocok dengan DNA milik Joseph, awalnya Joseph gak terima gitu, gak ngaku kalau itu punya dia, dan malah tim pembelanya itu membawa DNA orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus itu dan bilang kalau misalkan DNA itu punya pembunuh asli dari pembunuhan Wagners. Namun sebaik apapun si Joseph ini menutupkan bangkai yang telah dia sebar, akhirnya beberapa hari kemudian dia ditangkap di pelabuhan California Selatan pada saat ia sedang mengendarai pick up, dan dia mendapat hukuman penjara seumur hidup tanpa bisa mengajukan pembebasan bersyarat. So guys, gimana menurut kalian tentang kasus si Joseph ini? Menurut aku emang banyak sih pembunuhan yang buat memenuhi gaya hidup, tapi ingat ya guys, kalau misalkan kalian mau hidup enak, makanya kerja keras. Kalau misalkan emang gaji kalian kecil tapi keinginan kalian banyak, nabung, pokoknya nabung. Jangan mau instannya aja jadi kayak si Joseph itu, karena di Indonesia sendiri juga ada kok kasus yang lebih parah yang mirip Indosiar, kejam banget itu, dan dihukum juga seumur hidup. Dan mungkin ini adalah salah satu kasus yang dari banyaknya kasus tentang pekerja yang ngebunuh majikannya demi gaya hidup, atau kadang juga ada yang membunuh suami karena harta. Emang gila-gila banget. Tapi semoga kita dijauhkan oleh orang-orang yang seperti itu, dan kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Kalau misalkan mau memenuhi gaya hidup kita, mau keinginan kita dan kebutuhan kita tercukupi, kerja keras intinya, jangan mau enaknya aja. So, segitu dulu video dari aku. Semoga video ini bisa membuka pikiran kita kalau misalkan kita mau gaya hidup enak, kita harus kerja keras, kayak gitu. Jadi, kalau kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa langsung klik like-nya, dan juga jangan lupa klik tambah subscribe-nya, dan juga jangan lupa klik turn notification on biar kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya. So, see you on my next video. Bye!